Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Dalam video saya kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam dan konsep akhlak dan adab serta pengaruhnya terhadap peradaban manusia. Yang pertama, saya akan membahas tentang penggunaan teknologi dalam memajukan peradaban dalam pandangan Islam. Seperti yang kita ketahui, di era digital sekarang ini, teknologi sudah berkembang sangat pesat. Semua sudah dilengkapi dengan teknologi. Kita tidak perlu melakukan hal-hal yang ribet lagi. Hanya contohnya, jika ingin berbelanja atau membeli baju atau sepatu atau yang lainnya, kita tidak perlu lagi keluar rumah. Kita hanya duduk di rumah dan menunggu dengan menekan satu aplikasi, maka barang belanjaan kita akan diantar ke rumah. Begitulah majunya teknologi di era sekarang ini. Bagaimana Islam memandang tentang perkembangan teknologi di era modern sekarang ini? Baiklah, saya akan membahas tentang itu. Dalam Islam sendiri, Al-Quran tidak pernah mengekang umatnya untuk maju dan modern. Justru Islam sangat mendukung kemajuan umatnya. Bahkan Islam sendiri menyuruh umatnya untuk melakukan penelitian dan bereksperimen dalam bidang sains ataupun teknologi. Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya dalam melakukan penelitian. Justru agama Islam menyuruh umatnya untuk melakukan penelitian agar kita tidak ketinggalan oleh zaman, karena Islam sendiri tidak pernah mengekang umatnya dalam memajukan teknologi, baik itu dalam bidang sains, teknologi, atau yang bidang lainnya. Misalnya dalam ayat Al-Quran dijelaskan tentang teknologi yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang duduk atau dalam keadaan berbaring atau dalam keadaan tidur. Mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Allah, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan itu dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Dalam ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah juga menyuruh kita untuk melakukan penelitian. Allah juga menyuruh kita untuk memikirkan sebab akibatnya. Kenapa sesuatu bisa terjadi? Pasti ada sebab akibatnya. Maka dengan mempelajari teknologi, maka kita dapat mengetahui semua itu. Teknologi juga sangat berpengaruh dalam peradaban. Pikirkan saja di era digital sekarang, kita tidak perlu susah payah lagi untuk melakukan hal apapun karena adanya teknologi dibanding di era zaman dulu. Ayat-ayat tersebut juga menjelaskan bahwa semua yang ada di langit dan di bumi yang penuh dengan misteri ini dapat kita cari tahu kebenarannya dengan melakukan penelitian. Maka dari surat itu juga dapat kita lihat bahwa Allah juga menyuruh kita untuk melakukan penelitian. Dengan kita sebagai umat Islam melakukan penelitian, dapat diharapkan dapat membantu kita dalam mencari kemudahan hidup baik di dunia maupun akhirat dalam bidang apapun termasuk teknologi. Kemajuan teknologi modern yang begitu pesat telah memasyarakatkan berbagai produk-produk dan alat-alat komunikasi yang memberikan kemudahan-kemudahan bagi manusia dalam melakukan pekerjaannya. Bukan hanya itu, dengan adanya teknologi membantu semua pekerjaan kita. Salah satu contoh teknologi yaitu ponsel atau handphone. Dengan adanya ponsel atau handphone, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh. Kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke sana untuk menghubunginya, untuk mengetahui kabarnya. Cukup menekan satu nomor, maka kita akan bisa terhubung dengannya. Bukan hanya itu, dulu hanya ada sambungan suara. Dengan adanya perkembangan teknologi, sekarang menggunakan telepon, kita bisa
bertatap muka langsung dengan teman kita atau kerabat kita yang jauh di sana. Jadi kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke sana. Coba bayangkan bagaimana kemudahan karena adanya teknologi. Teknologi juga memberikan kemudahan dan kesejahteraan bagi masyarakat karena banyak teknologi di era zaman sekarang ini. Bukan hanya itu, teknologi komunikasi juga banyak seperti radio, televisi, handphone yang sudah menggantikan majalah dan koran. Sekarang kita hanya duduk dan menentukan berita kita sudah ketahui. Teknologi dan Islam itu merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Karena ilmu adalah sumber teknologi yang mampu memberikan kemungkinan munculnya berbagai teknologi dan terapan yang hasil nyata. Teknologi adalah terapan atau aplikasi dari ilmu yang dapat ditunjukkan dalam hasil nyata yang lebih canggih dan dapat mendukung manusia untuk berkembang lebih maju. Penggunaan teknologi dalam peradaban Islam telah ada hingga dulu. Di zaman dahulu saja teknologi sudah ada. Di era keemasan para muslim telah mengelompokkan ilmu-ilmu teknologi berdasarkan sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu ilmu jenis-jenis bangunan, ilmu tentang jenis optik, ilmu tentang jenis-jenis pusat gravitasi, ilmu tentang sungai dan kanal, ilmu tentang jembatan, dan ilmu tentang mesin-mesin militer, serta ilmu tentang fisikawan. Di era keemasan zaman dahulu, Khalifah Islam menempatkan para rekaysawan dalam posisi yang tinggi dan terhormat. Rekaysawan adalah seseorang yang telah menemukan teknologi. Contoh tokoh yang menemukan teknologi di era keemasan Islam yaitu Al-Kindi. Ia adalah salah satu tokoh muslim yang dikenal sebagai fisikawan dan ahli metalurgi yang telah menemukan rumus-rumus fisika, yang telah mempelajari tentang pusat gravitasi bumi, yang mempelajari tentang pergantian siang malam, tentang tata letak yang ada di angkasa dan pusat bumi. Di zaman dahulu saja, para penemu teknologi sudah ditempatkan di posisi yang terhormat. Apalagi di zaman sekarang ini, para pengembang teknologi mendapatkan gelar yang sangat bagus dan posisi yang bagus, yaitu contoh gelarnya yaitu sarjana, doktor, profesor yang telah menemukan teknologi. Banyak teknologi yang sudah berkembang di era zaman sekarang. Contoh lainnya yaitu teknologi bidang komunikasi, teknologi bidang kedokteran, dan teknologi dalam bidang kimiawi. Selain itu, pembangunan juga sudah banyak menggunakan teknologi. Selain itu, peradaban Islam juga telah mengenal ilmu navigasi, yaitu ilmu tentang jam dan ilmu tentang alat-alat genial. Yaitu di zaman dulu saja sudah banyak yang memajukan perkembangan teknologi. Pada era kekhalifahan, para insinyur muslim juga sudah mampu membangun bendungan pengatur air diversion, yang bendungan ini digunakan untuk mengatur atau mengalihkan arus air. Bahkan di era zaman sekarang saja teknologi sudah banyak maju. Bukan hanya bendungan yang sudah dibangun, banyak seperti danau buatan, tempat wisata, banyak sekali yang sudah dibangun menggunakan teknologi. Jadi teknologi dalam peradaban Islam itu sangat berpengaruh, dan Islam memandang itu sebagai hal yang lumrah. Teknologi merupakan hal yang memang harus berkembang. Jadi, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa pandangan Islam terhadap teknologi saat ini merupakan
hal yang lumrah yang sudah ada pada masa-masa dahulu, dan memang Islam mengajarkan kita sebagai umatnya untuk selalu mencari tahu semua kebenaran yang ada di dunia ini sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Dan Islam tidak pernah menutup diri untuk menerima modernisasi dari sebuah perkembangan zaman, sehingga dengan adanya perkembangan teknologi merupakan hal yang sangat wajar yang dapat diterima sebagai umat Islam selama masih sesuai dengan ajaran-ajaran Islam yang berlaku. Maka kita sebagai umat Islam tidak perlu memandang remeh tentang perkembangan teknologi, karena dalam Islam sendiri, Islam mendukung tentang adanya perkembangan teknologi. Islam juga mendukung umatnya untuk melakukan penelitian agar menjadi orang yang lebih pintar dan dapat memajukan peradaban. Selain itu, Islam juga tidak pernah mengekang umatnya untuk melakukan penelitian. Umat Islam mendukung umatnya untuk melakukan penelitian agar mendapatkan sesuatu, karena Islam dalam Al-Quran sendiri disebutkan, jika kamu sudah selesai dengan satu urusan, jangan puas dan jangan berhenti, maka carilah urusan yang lain. Artinya, jika kita sudah menemukan penemuan yang baru, kita tidak boleh puas dengan penemuan itu, maka kita juga harus melakukan penelitian yang baru agar menemukan sesuatu yang baru. Yang kedua, saya akan membahas tentang konsep akhlak dan adab dan pengaruhnya terhadap peradaban. Akhlak memiliki makna yang sama dengan adab. Secara terminologi, akhlak berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq dan dari bahasa Arab yang berarti perangai, tingkah laku, atau tabiat. Dalam Islam, akhlak diartikan sebagai perangai atau tingkah laku yang ada dalam diri seseorang yang telah melekat dan dilakukan serta dipertahankan secara terus-menerus. Para ahli membagi akhlak menjadi dua kelompok, yaitu akhlak mahmudah atau akhlak terpuji dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Akhlak yang baik merupakan sesuatu perbuatan yang baik, yaitu akhlak yang mengikuti perintah Allah dan Rasul dan menjauhi larangannya. Sedangkan akhlak yang tercela adalah akhlak yang sering berbuat buruk dan enggan melaksanakan perintah Allah. Dalam Islam, akhlak menempati posisi yang tinggi, karena tanpa akhlak yang baik, seluruh kehidupan di dunia ini akan berantakan. Itulah makanya kenapa Islam sangat meninggikan orang-orang yang Selanjutnya, saya akan membahas tentang adab. Adab merupakan sesuatu yang terpuji yang merupakan ucapan dan perbuatan. Dalam Islam, adab adalah norma atau aturan mengenai sopan santun yang didasarkan atas aturan agama. Adab merupakan sikap dan bentuk perbuatan baik yang diharuskan oleh syariat maupun para bijak untuk melakukannya. Adab tidak berlaku bagi perbuatan di luar syariat dan tindakan terlarang lainnya. Karena itu, kelaziman, kebohongan, dan pengkhianatan tidak termasuk dikatakan sebagai tindakan beradab. Adab memiliki arti kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti Adab merupakan suatu ucapan yang keluar dari dalam diri seseorang. Orang yang beradab yaitu artinya orang yang memiliki sopan santun dan keramahan dalam berucap.
Orang yang beradab adalah orang yang menggunakan epistemologi ilmu dengan benar, yaitu orang yang menerapkan ilmuwan yang dimilikinya kepada objeknya secara adil dan mampu mengidentifikasikan dan memilih pengetahuan-pengetahuan yang salah. Jika seseorang memiliki akhlak dan adab yang tidak baik, maka dunia ini akan hancur. Kita contohkan saja kenapa adab sangat berpengaruh dalam peradaban, karena akhlak dan adab merupakan suatu penentu bisa berjalannya dengan baik suatu negara. Kita contohkan saja seorang penegak hukum. Jika dia tidak memiliki akhlak dan adab yang baik, bagaimana dia bisa berlaku adil? Jika dia memiliki akhlak dan adab yang buruk, maka dia tidak akan berpihak pada yang benar, maka dia akan berpihak atau condong kepada orang yang memiliki kekuasaan. Di era zaman sekarang ini banyak kita ketahui yang seperti hukum, yaitu tajam ke bawah, tumpul ke atas, yang artinya orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang banyak uang sangat sulit untuk terjerat hukum, sedangkan orang-orang yang miskin sangat mudah untuk terjerat hukum. Itu artinya mereka tidak mempunyai akhlak dan adab yang baik. Jika semua pemimpin atau penegak hukum di suatu negara itu mempunyai akhlak dan adab yang buruk, maka negara itu akan hancur. Pengaruh akhlak dan adab terhadap peradaban sangat penting, karena perkembangan peradaban ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Bahkan dalam literatur dikatakan bahwa bangsa yang besar dapat dilihat dari kualitas atau karakter bangsa itu sendiri. Yang dimaksud dengan kualitas dan karakter dalam Islam yaitu akhlak dan adab. Dalam buku itu sendiri dikatakan bahwa suatu negara itu bisa maju ditentukan oleh kualitas dan kuantitas atau karakter bangsanya itu sendiri, yang artinya adab dan akhlak sangat berpengaruh dalam peradaban. Peradaban artinya itu perkembangan. Jika manusia memiliki akhlak dan adab yang baik, maka peradaban yang akan maju juga akan memiliki peradaban yang baik dan menjadikan dunia ini menjadi tempat yang baik. Tapi sebaliknya, jika para bangsa tidak memiliki akhlak dan adab yang baik, maka peradaban juga tidak akan berkembang dengan baik, karena banyak terjadinya ketidakadilan di dalam perkembangan zaman ini. Maka kita sebagai umat Islam harus menerapkan akhlak dan adab yang baik, harus selalu menjalankan akhlak dan adab yang baik. Akhlak dan adab itu bertentangan, di mana akhlak itu terdapat dari diri kita sendiri yang sudah melekat dari kita lahir, sedangkan akhlak yaitu hubungan kita dengan Tuhan kita, hubungan kita dengan Allah dan pencipta kita, sedangkan akhlak adab lebih condong kepada hubungan kita kepada masyarakat, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan masyarakat. Seseorang yang beradab yaitu orang-orang yang tidak pernah meninggikan kata-katanya. Contohnya saja, jika kita beradab, kita mempunyai ilmu yang tinggi karena kita sudah melanjutkan kuliah kita sampai doktor dan profesor. Dan ketika kita berbicara dengan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan, maka kita juga tidak boleh meninggikan kata kita. Kita harus bersikap seolah-olah kita juga tidak tahu saat berbicara dengan dia, yaitu artinya kita merendahkan diri kita. Jangan bersikap seolah kamu tahu semuanya, karena itu dapat melukai hatinya. Karena orang yang beradab dan berakhlak adalah orang yang bisa menjaga lisannya, orang yang bisa berkata sopan santun dan tidak meninggikan dirinya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Salah ada janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.